Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di buku Nahwu Al-Fahmu kali ini kita akan membahas tentang domir mustatir. Sebelumnya kita sudah pelajari domir munfasil, terpisah. Kemudian domir muttasil, tersambung. Kali ini kita akan membahas tentang domir mustatir, yaitu domir yang tersembunyi. Tentunya domir mustatir ini terdapat pada fiil ya, jadi tidak terdapat pada isim. Baik, mustatir berarti tidak nampak atau tersembunyi. Jadi domir mustatir adalah domir yang tidak tampak atau tersembunyi. Kita bandingkan nomor 1, doroba atau libu al-maktaba, siswa memukul meja. Fiilnya adalah doroba, atau libunya fa'il. Fiilnya doroba, fa'ilnya atau libu. Jadi ada fa'ilnya. Kemudian nomor 2, dahabu, mereka pergi. Fiilnya adalah dahabu, fa'ilnya adalah wawu atau wawu jamaah. Kita sudah pelajari itu. Kemudian yang ketiga, doroba titik-titik al-maktaba gitu. Doroba al-maktaba, dia memukul meja. Dorobanya fiil, kemudian mana fa'ilnya? Fa'ilnya, pelakunya tidak disebutkan di situ. Maka inilah disebut dengan domir mustatir. Baik, kita lihat penjelasannya nomor 1. Pada contoh 1, fa'ilnya ada, yaitu at-tolibu. Pada contoh 2, fa'ilnya ada, yaitu wawu jamaah. Nah, wawu ini nampak atau terlihat, sehingga disebut dengan domir baris muttasil yang berkedudukan sebagai fa'il. Tapi, kalau contoh nomor 3, fa'ilnya tidak nampak atau tersembunyi, sehingga disebut dengan domir mustatir. Namun, meskipun tersembunyi, kita dapat perkirakan domir pada kalimat tersebut, yaitu huwa. Nanti dalam bahasa mengi'rabnya, takdiruhu huwa, perkiraannya adalah huwa. Gitu, karena doroba adalah tasrifan pertama ya. Doroba, dorobu, dan seterusnya itu tentunya dipelajari di pelajaran sorof. Kemudian, domir mustatir terdapat pada fiil yang tidak bersambung dengan domir muttasil yang sebagai fa'il. Domir mustatir terdapat pada fiil madi, mudhari, dan amr yang berjumlah 8 dengan domir perkiraan atau takdir berikut ini. Tentunya ini sudah kita bahas di domir muttasil. Jadi domir muttasil ada yang menyambung ke fiil. Nah, ketika tidak ada bentuk sambungannya, tidak ada fa'ilnya, maka fa'ilnya mustatir begitu sebenarnya. Ini sudah kita pelajari sebenarnya. Sekarang kita klasifikasikan di dalam fi'il madi yang di dalam fi'il madi yang termasuk domir mustatir ada 2, yaitu fataha dan fatahat, domir huwa dan domir hiya. Contohnya fataha dan fatahat. Fataha al-baba, fatahat al-baba. Fataha, fa'ilnya tidak ada. Dia membuka pintu. Fatahat al-baba, dia perempuan membuka pintu. Kemudian dalam fi'il mudhari ada 5 domir, yaitu huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Contohnya huwa yaftahu, hiya taftahu, anta taftahu. Jadi hiya dan anta ini bentuknya sama, tapi dengan domir yang berbeda. Ana aftahu dan nahnu naftahu. Kemudian di dalam fi'il amr hanya 1 yang masuk kategori domir mustatir, yaitu domir anta. Contohnya iftah al-baba. Contohnya iftah. Pada contoh di atas, fa'ilnya tidak nampak atau tersembunyi, sehingga disebut domir mustatir. Namun meskipun tersembunyi, kita dapat perkirakan domir pada kalimat tersebut sesuai dengan domirnya masing-masing. Kalau fatahu, kan ada wawu jamaah, berarti wawunya itu adalah fa'ilnya. Kalau fataha, ada alif, namanya alif isnaini. Fatahna, nunnya nun niswah. Anti tangsurina, ya-nya ya mukhotobah, itu ada fa'ilnya. Tapi kalau untuk bentuk yang ini, 8 ini, dia tidak ada domir mutasilnya, maka fa'ilnya adalah mustatir. Dari 8 tersebut, domir mustatir dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu mustatir jawazan dan mustatir wujuban. Apa itu jawazan dan wujuban? Kalau jawazan itu yang kedudukannya dapat ditempati oleh isim zohir. Zohir adalah kebalikan dari domir. Kalau isim domir kata ganti, berarti kalau isim domir berarti isim yang nampak ya, begitu. Contohnya kata jalasa bisa ditempatkan isim zohir. Ya, jalasa domir huwa ya. Bisa ditempatkan isim zohir setelahnya. Bisa orang ataupun benda. Contoh jalasa Muhammadun, bisa jalasa at-tolibu, bisa jalasa al-abu.
jalasa Aliyun, jalasa Muhammadun, dan lain sebagainya. Jadi bisa ditempati isim zohir. Begitupun juga lafad lafad fi'il mudhari yajlisu Muhammadun, yajlisu at-talibu, yajlisu al-abu. Jadi bisa ditempati isim zohir. Isim zohir itu yang berwarna merah itu. Kemudian domir mustatir wujuban, yaitu yang kedudukannya tidak dapat ditempati oleh isim zohir. Contohnya ijlis, duduklah kamu. Fi'il amr. Ini tidak bisa ditempati isim zohir setelahnya. Contoh, nggak bisa kita sebut ijlis Muhammadun, ijlis at-talibu, ijlis al-abu. Jadi tidak bisa ditempati. Maka lafad ijlis ini adalah domir mustatirnya kategori wujuban. Nah, kita lihat di sini ada tabel, ada fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Di situ ada garis 4 ya, 1 sampai 4 adalah jawazan, 5 sampai 8 adalah wujuban. Kita lihat di fi'il madi, huwa jalasa tolibun, jalasa aliyun, kemudian hiya jalasa tolibatun atau fatimatu, bisa diberi bisa ditambahi isim zohir. Kemudian dalam fi'il mudhari'nya huwa yajlisu tolibun, yajlisu aliyun, kemudian hiyanya tajlisu tolibatun, tajlisu fatimah juga bisa. Maka yang 4 ini kategorinya jawazan. Tetapi untuk 4 terakhir ini bentuknya wujuban karena dia tidak bisa ditempati isim zohir. Contoh tajlisu tolibun. Masa anta tajlisu kan tidak mungkin diberi diberi isim zohir ya. Anta masa tajlisu tolibun, tajlisu aliyun, kan tidak mungkin. Kemudian juga ana, nahnu, dan anta begitu. Jadi dari 8 domir mustatir, 2 kategori, yaitu jawazan dan wujuban. Tapi untuk lebih memudahkannya ada yang lebih simpel. Domir mustatir yang diperkirakan domirnya adalah huwa dan hiya, maka kategori jawazan. Sedangkan yang domirnya bukan huwa dan hiya, maka masuk kategori wujuban. Jadi sederhananya, kalau dia domirnya huwa dan hiya, fi'il madi atau fi'il mudhari, kita lihat di situ nomor 1 sampai 4 itu fi'il madi dan fi'il mudhari dengan domir huwa dan hiya, maka masuk kategori jawazan. Tapi jika domirnya bukan huwa dan hiya, maka masuk kategori wujuban. Itu simpelnya begitu. NB, isim domir adalah kebalikan dari isim zohir. Isim domir kata ganti, isim zohir bukan kata ganti ya. Isim yang nampak, jadi jelas. Kemudian contohnya, yaftahu al-baba. Dia laki-laki membuka pintu. Dianya tidak disebutkan fa'ilnya ya, pelakunya. Maka ini fa'ilnya adalah domir mustatir yang diperkirakan domirnya adalah huwa. Kategorinya domir mustatir jawazan. Huwa ya. Domir mustatir jawazan. Nah, cara mengerobnya adalah titik. Nah, ini tentu ada sebelumnya, karena belum kita pelajari maka tidak kita jelaskan ya, titik. Wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya. Di jawazan dan huwa perhatikan yang warna merah. Kemudian contoh nomor kedua, iftah al-baba, bukalah kamu pintu, ke laki-laki, anta ya. Fa'ilnya adalah domir mustatir yang diperkirakan domirnya adalah anta, maka dia kategori domir mustatir wujuban karena bukan hiya. Ingat, kalau huwa dan hiya adalah jawazan, kalau bukan huwa dan hiya berarti wujuban. Cara mengerobnya iftah ini, sebenarnya iftah ini kita i'rabnya iftah iftah fi'lul amri mabniun ala sukun gitu. Kemudian dilanjutkan, maka kita beri titik. Wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Kalau tadi yang di atas lafad yaftahu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi an ahadin nawasibi awil jawazimi, wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun wa fa'iluhu. Nah, dilanjutkan dengan itu. Maka kita beri titik, tapi itu belum kita pelajari cara mengerob sebelumnya, maka kita beri titik. Wa fa'iluhu domir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa. Begitu. Kemudian ada gambaran isim domir. Kita habiskan saja. Jadi ada gambaran isim domir. Di sini ada domir munfasil dan muttasil. Jadi gambarannya begitu. Domir munfasil terbagi
gambaran isim domir ini yang baris ya, yang baris, karena yang mustatir nggak perlu kita bahas. Jadi domir baris terbagi atas dua, yaitu munfasil dan muttasil. Munfasilnya terbagi atas dua, yaitu fi mahali rof'in dan fi mahali nasbin. Kalau fi mahali rof'in ya sebagai mubtada, contohnya huwa huma hum ya huma huna dan seterusnya, karena dia pasti sebagai mubtada dan dia menempati i'rab rofa. Contoh huwa mudarisun, huwa ini mubtada, maka fi mahali rof'in. Kemudian yang kedua, domir baris munfasil fi mahali nasbin, contohnya iyahu iyahuma dan seterusnya. Yang familiar di kita adalah iyaka. Iyaka na'budu, asalnya na'budu iyaka, na'budu fi'il fa'il, iyaka maf'ulun bih mansub, maka di situ fi mahali nasbin. Kemudian lihat di tabelnya domir muttasil, domir baris muttasil, baris yang nampak, muttasil yang tersambung, bisa masuk ke isim, ke huruf, dan ke fi'il. Yang masuk ke isim, dia sebagai majrur karena sebagai mudhaf ilaih. Contoh kitabuhu, kitabu mudhaf, hu mudhaf ilaih. Maka hu-nya ini sebagai mudhaf ilaih fi mahali jarin. Kemudian juga domir baris muttasil bisa masuk ke huruf, dan dia majrur karena sebagai isim majrur, contohnya bihi, bi harfu jarrin, hi adalah ismun majrurun. Berarti dia fi mahali jarin karena ismun majrurun, i'rabnya adalah majrur. Kemudian domir baris muttasil juga bisa masuk ke fi'il dengan dua kedudukan, bisa marfu dan juga bisa mansub. Kalau sebagai marfu tentu karena dia posisinya sebagai fa'il ya, terdapat pada fi'il madi, mudhari, dan amr. Contohnya yang di tanda silang itu tidak ada fa'ilnya, berarti fa'ilnya adalah domir mustatir ya. Contoh di fi'il madi fataha itu alif isnaini, fatahu wawul jamaah, fatahat mustatir, fatahata alif isnaini, fatahna nun niswah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, domir muttasil masuk ke fi'il dalam keadaan mansub sebagai maf'ul bih. Contoh nasortuhu, nasor fi'il, tu fa'il, hu-nya, yang dimaksud hu-nya ya. Hu adalah maf'ul bih dan dia mansub. Itu gambaran besarnya, tabelnya tentang domir munfasil dan muttasil. Kemudian tambahannya yang diberi tanda silang X, bentuk domirnya adalah domir mustatir. Ini sudah kita pelajari, sebenarnya tabel ini hanya untuk menguatkan saja dan mengingatkan. Kemudian lafadz nasorta nih dengan tambahan nun wikoyah, nasorta, kemudian ditambahi nun, kemudian tambahi iya, nasorta nih, kamu menolong saya, begitu. Kemudian domirna bisa berkedudukan rofa, nasob, dan jar. Jadi kalau dalam keadaan rofa, contohnya dorobna, dorob fi'il, na-nya adalah fa'il. Maka na sebagai fa'il dan dia marfu. Kemudian juga bisa dalam keadaan mansub, dorob ta na, kamu memukul kami. Dorob ta fi'il fa'il, na-nya adalah maf'ulun bih mansub. Kemudian juga bisa dalam keadaan majrur, contoh kitabuna, kitabu mudhaf, na mudhafun ilaih. Atau alaina, ala adalah harfu jarin, na adalah ismun majrurun. Jadi bisa dalam keadaan rofa, nasab, dan jar. Kemudian domir muttasil hu dibaca pendek, walaupun ini kaitannya dengan ilmu tajwid ya, cuman kita beri tambahan. Domir muttasil hu dibaca pendek jika huruf sebelumnya sukun. Contoh min hu, ilaihi, alaihi, fihi. Maka tidak dibaca minhu, tidak dibaca panjang. Tapi jika huruf sebelumnya itu bukan sukun, yaitu fathah kasroh domah, maka hu-nya atau hi-nya itu dibaca panjang. Contoh lahu, bihi. Maka terkadang kita lihat di tulisan-tulisan harokatnya dibalik seperti itu, untuk menunjukkan dia dibacanya panjang, lahu, bihi, begitu ya. Itu hanya sekedar tambahan. Kemudian kecuali di surat Al-Furqan, fihi harusnya kan dibaca pendek, fihi ini malah dibacanya panjang, fihi, begitu. Tentu yang ini tidak dipertanyakan karena nahwu asalnya dari Al-Quran. Jangan sampai berpikir bahwa kenapa Al-Qurannya tidak sesuai dengan ilmu nahwu. Itu kemudian keterangan tambahan tentang domir. Ada 3 istilah tentang domir. Yang pertama adalah isim domir, yaitu istilah yang biasa dikenal dan merujuk pada pengertian kata ganti secara umum. Jika kita katakan kitabuhu, al-ustadu kitabuhu jamilun, nah lafadz hu-nya kembali kepada ustad. Ustad
kitabnya Jamil, hu-nya kembali kepada Ustadz. Dan ini sudah kita pelajari. Kemudian yang kedua, ada namanya domir sya'an. Adalah domir di awal kalimat yang tidak merujuk pada lafaz tertentu dan kesamarannya diperjelas oleh kalimat sesudahnya. Contoh, kul huwa, katakanlah dia siapa, begitu. Kemudian diperjelas dengan karena huwanya ini masih samar, diperjelas oleh kata sesudahnya. Kemudian Allah, maka Allahnya ini adalah penegasan bahwa huwa yang dimaksud adalah Allah. Maka inilah namanya domiru sya'an. Dalam Al-Quran ada beberapa, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub fis sudur. Wa annahu lamma qama Abdullah, jadi hu-nya dijelaskan dengan kata setelahnya. Kemudian yang ketiga ada namanya domir fasal. Domir fasal adalah domir yang berfungsi sebagai pemisah antara mubtada dan khobarnya, yang tujuannya menegaskan bahwa kata setelahnya itu pasti berkedudukan khobar. Contoh lafadz Zaidun al-mahiru. Kata al-mahiru ini bisa sebagai sifat. Kita sudah pelajari sifat, belum ya? Kita belum pelajari sifat, nanti akan kita pelajari tentang sifat. Zaidun al-mahiru ini bisa sebagai sifat sehingga artinya Zaid yang pintar. Tetapi bisa juga al-mahiru itu sebagai khobar. Sehingga artinya Zaid adalah pintar. Zaid itu pintar. Ingat yang namanya khobar. Nanti kita pelajari bahwa khobar pun bisa dalam bentuk ma'rifah beralif lam. Yang familiar di kita itu adalah Allahu as-somad. Allahu as-somad. Allahu mubtada, as-somad adalah khobar. Ad-dinu an-nasehah. Agama adalah nasihat, begitu. Jadi khobar pun bisa beralif lam, gitu ya. Maka Zaidun al-mahiru itu bisa diartikan Zaid yang mahir, al-mahirnya menjadi sifat, atau Zaidun al-mahiru, Zaidunnya mubtada, al-mahirunya menjadi khobar, gitu. Nah, maka untuk memastikan ia sebagai khobar, maka ditambahkan domirul fasal sehingga menjadi Zaidun huwa al-mahiru, sehingga kita bisa mengartikan bahwa Zaidun ini mubtada, al-mahiru menjadi khobar, bukan sebagai sifat. Di beberapa kitab ini banyak sekali contoh, al-kalamu huwa al-laftu, al-kalamu, al-laftu, al-murakkab, al-mufid. Kalau tidak ada huwanya mungkin kita akan bingung. Al-kalamu, kemudian al-laftu. Nah, ternyata al-kalamu adalah mubtada, kalam adalah, kan gitu, al-laftu, al-murakkab, al-mufidu bil wad'i. Kemudian ulaika al-muflihun. Nah, maka untuk memastikan bahwa al-muflihun ini adalah khobar, maka ditambahkan dengan domir, ya, hum, domir fasal. Ulaika, mereka itulah, hum al-muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Innahu, sesungguhnya dia, yaitu Allah, huwal ghafurur rahim, yaitu maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian di fi'il mabni, di isim mabni selanjutnya kita akan membahas tentang isim istifham. Kita sudah pelajari bahwa yang termasuk kategori isim mabni adalah isim isyarah, isim mausul, isim domir. Nanti keempat adalah isim istifham setelah video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.